Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Seperti yang kita ketahui bahwa daftar isi merupakan bagian yang sangat penting dan wajib dilampirkan dalam sebuah karya ilmiah, seperti membuat sebuah buku atau membuat sebuah laporan skripsi atau tugas akhir. Di mana fungsi dari daftar isi ini untuk membantu pembaca untuk melihat apa yang ditulis oleh seorang penulis. Sehingga dengan adanya daftar isi ini bisa memberikan gambaran atau kerangka besar kepada pembaca mengenai pokok bahasan yang terdapat dalam sebuah hasil penulisan. Namun sayangnya masih banyak teman-teman yang belum tahu cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Seandainya jika teman-teman mengetahui cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word, dapat membantu kita untuk membuat laporan kita atau tugas akhir kita bisa lebih cepat dan lebih rapi. Dan membuat daftar isi secara otomatis ini juga lebih mudah dan membutuhkan waktu juga sangat relatif singkat dibandingkan dengan membuat daftar isi secara manual. Karena penulis tidak perlu lagi untuk melihat satu persatu halaman yang ada di dalam naskah yang dibuatnya. Lalu bagaimana cara menggunakan fitur membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word? Untuk itu, silakan teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, ini adalah dokumen latihan untuk membuat daftar isi, dan nantinya saya akan sertakan dalam video deskripsi ini untuk teman-teman bisa mendownloadnya dan melakukan latihan uji coba berdasarkan langkah-langkah yang saya terangkan dalam video ini. Dan pada file latihan ini, saya menggunakan format pada sebuah laporan tugas akhir, di mana kerangka yang biasanya muncul di kerangka laporan itu terdiri dari cover, kemudian ada kata pengantar, selanjutnya ada lembar persetujuan, setelah itu ada daftar isi. Selain ada daftar isi, ada juga judul-judul dan subjudul ya, yang terdiri dari bab 1 ini masuk dalam kategori judul dan memiliki subjudul seperti latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian di judul yang kedua atau di bab kedua, judulnya adalah kajian pustaka, memiliki subjudul studi terkait, kemudian model pengembangan sistem informasi, kemudian ada lagi pengertian website, dan pengertian database. Ya, nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan format yang dibuat dari sisi teman-teman ya. Dan di bagian ketiga ini ada metode penelitian, biasanya memiliki subjudul alur penelitian, kemudian metode pengumpulan data, kemudian analisis sistem berjalan, dan sistem yang diusulkan, dan seterusnya. Nah, setelah itu di bab 4 ada hasil dan pembahasan, di mana memiliki subjudul membahas tentang hasil dari penelitian yang dirancang pada metode penelitian, kemudian hasil dari pengujiannya seperti apa. Dan di bab kelima merupakan bab terakhir, di mana ini adalah bab kesimpulan yang memiliki subjudul kesimpulan dan saran. Dan yang bagian kelima ini adalah lampiran. Ya, sekali lagi saya disclaimer bahwa ini sebenarnya dokumen latihan yang saya gunakan mengikuti format sebuah penelitian dari program studi sistem informasi. Dan nantinya teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kerangka yang sudah ditentukan oleh panduan dalam pembuatan tugas akhir. Ya, sebelum membuat daftar isi, kita perlu menentukan bagian mana saja yang masuk dalam kategori judul dan bagian-bagian mana saja yang masuk dalam kategori subjudul. Ya, yang kita seleksi nanti ini merupakan bagian-bagian yang kita kategorikan judul. Nah, itu saya akan seleksi ya. Di sini saya seleksi lampiran, kemudian saya seleksi bab 5 ya. Kita scroll ke atas ya. Ya, sebelum teman-teman scroll ke atas, saya anjurkan untuk menekan tombol kontrol ya sebelum diklik ya, seperti ini ya. Saya tekan tombol kontrol dulu, kemudian saya klik dari sebelah kiri.
Kemudian lepas tombol kontrolnya, kita scroll lagi ke atas untuk menseleksi judul yang ada pada bab 1. Ya, kita tekan tombol kontrol, klik ya, lepas, kita scroll lagi. Ya, kemudian di sini ada daftar isi, lembar persetujuan, dan kata pengantar. Ya, selanjutnya kita klik pada menu reference, dan perhatikan di sini ada table of content ya, kita klik di menu text ya. Kita klik di sini, maka sudah bisa kita lihat ya teman-teman ya hasil perubahannya. Nah, tandanya jika sudah berhasil maka nanti akan muncul segitiga siku seperti ini ya. Jadi ini fungsinya kalau kita klik di sini nanti isi dari kata pengantar ini akan terhide atau tersimpan ya. Dan kalau kita klik lagi maka dia akan terbuka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita perhatikan lagi, kita cek lagi untuk bagian judul sudah masuk dari kata pengantar, lembar persetujuan, daftar isi, bab 1 sudah, ya, bab 2 juga sudah, bab 3 juga sudah, bab 4, bab 5, dan lampiran. Nah, kemudian kita tentukan lagi untuk bagian yang kita kategorikan sebagai subjudul, ya. Nantinya subjudul ini kita akan memberikan levelnya adalah level 2, ya. Dan begitu saya akan seleksi dulu untuk subbab terakhir ya, 5.2. Kemudian saya tekan tombol kontrol untuk seleksi yang berikutnya. Kita scroll lagi ke atas. Sepertinya sudah kita seleksi semua teman-teman. Sekarang tinggal kita memberikan level ya, yaitu di menu tab reference. Kemudian masuk di kategori table of content dan kita pilih menu add text ya. Untuk subjudul kita pilih ke level kedua. Oke, sepertinya di sini saya belum menambahkan subbabnya ya. Saya di sini bab 1 karena subbab pertama berarti 1.1 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah selesai, tinggal kita nanti mengatur posisinya dulu ya teman-teman ya. Saya di sini judulnya kita arahkan di bagian tengah ya dengan menggunakan tombol Ctrl E, maka teksnya akan berpindah posisi ke tengah-tengah area. Oke, selanjutnya kita tinggal melakukan beberapa langkah untuk menampilkan daftar isinya teman-teman. Nah, karena nanti daftar isinya akan muncul di halaman ini ya, begitu saya arahkan dulu kursornya di sebelah sini. Kemudian kita langsung ke tab reference dan kita lihat di sini ada table of content dan kita klik di sini table of content dan kita pilih mau pilih automatic table 1 atau automatic table 2. Nah, saya biasanya saya menggunakan automatic table 1 ya teman-teman. Jadi kita coba saja dulu dengan klik di sini ya, maka sudah langsung tampil secara otomatis teman-teman. Nah, untuk memastikan apakah tabel of content ini sudah sesuai dengan halaman, kita bisa langsung melakukan tracing dengan cara kita klik pada teks yang ada dalam daftar isi ini. Dengan cara tekan tombol kontrol, kemudian saya klik di bagian mana saja, yang penting masih dalam area satu baris teks ini ya. Saya mau ke kata pengantar, saya klik aja di sini. Maka dia akan tampil langsung di kata pengantar. Oke, selanjutnya jika saya ingin ke halaman yang lain, misalnya di sini bab 1 ya. Saya pengen ke halaman bab 1. Bab 1 ini di sini tertulis di halaman 1. Nah, kita tinggal tekan tombol kontrol, kemudian kita klik saja di sini ya. Tadi akan tampil langsung ke halaman bab 1 teman-teman. Nah, untuk halamannya kita bisa lihat di bawah sini ya, halamannya di halaman 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah membuat daftar isi otomatis. Ya, jadi cukup mudah ya teman-teman membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Dan dengan langkah-langkah yang sudah saya peragakan tadi, dapat membantu teman-teman untuk membuat daftar isi secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan daftar isi secara manual. Ya, jika saat ini teman-teman masih ada yang menggunakan cara manual untuk membuat daftar isi di Microsoft Word,
Saya anjurkan segera beralih dan manfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan di Microsoft Word untuk membuat daftar isi secara otomatis. Dan untuk teman-teman yang baru belajar menggunakan Microsoft Word, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan laporan atau menyusun sebuah karya ilmiah yang nantinya menjadikan karya ilmiah tersebut menjadi lebih rapih dan terkesan profesional. Untuk itu, sampai di sini saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey!